Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menanamkan iman di dalam dada kita, yang menghidupkan ruh kita dengan Islam, dan yang mempertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akhlaknya Al-Quran, Nabi yang syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz dan ustazah, para sepuh dan bini sepuh atau yang tua dan yang dituakan, tokoh masyarakat, pengurus DKM, Ketua DKM Pak Haji Son Haji, dan Ketua Panitia Ramadan Pak Yudi Laksono. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf karena saya berada di mimbar ini walaupun disebutkan oleh pengantar acara tadi untuk memberikan kuliah atau ceramah. Sebenarnya lebih tepat kita sebut sebagai sharing, karena apa yang saya sampaikan ini adalah catatan atau rangkuman dari berbagai ceramah yang sering disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelumnya. Oleh karena itu, biar nggak ngeblank, saya mau izin untuk buka catatannya. Judul ceramah kita pada malam hari ini adalah syukur melampaui ucapan menuju hakikat kebahagiaan. Kata syukur atau ucapan syukur seringkali kita dengar, bahkan kita ucapkan, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Namun seringkali kata syukur hanya berhenti di ujung lidah sebagai ucapan Alhamdulillah. Hari ini mari kita tengok lebih dalam agar kita bisa meresapi dan memaknai kesyukuran tersebut. Yang pertama, kita melihat pengertian syukur secara umum. Secara bahasa, syukur berasal dari bahasa Arab yaitu syakaro, yang artinya berterima kasih, mengakui kebaikan dan memuji atas suatu nikmat. Jadi secara umum syukur adalah sikap berterima kasih atas kebaikan atau nikmat yang diterima, disertai pengakuan penghargaan terhadap pemberinya. Dalam kehidupan sehari-hari, syukur tampak dalam mengucapkan terima kasih, menghargai pemberian, dan menggunakannya dengan baik. Secara syar'i, bersyukur atau syukur mencakup 3 rukun. Yang pertama, syukur bil qalbi atau syukur dalam hati, yaitu mengakui dengan tulus bahwa nikmat yang kita peroleh adalah pemberian Allah, bukan semata-mata karena kecerdasan atau kerja keras kita. Yang kedua, syukur bil lisan atau syukur dengan ucapan, yaitu mengucapkan alhamdulillah, memuji dan mengagungkan kebesaran Allah dan mengakui segala kebaikannya. Yang ketiga, syukur bil arkan atau syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat dalam ketaatan kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, syukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuannya diciptakan, sesuai dengan tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Contoh, mata untuk melihat kebaikan, lisan untuk berkata benar, harta untuk berbagi. Selanjutnya kita lihat syukur dalam tinjauan filosofis. Syukur adalah kesadaran dasar. Secara filosofis, syukur adalah pengakuan atas keterbatasan diri. Manusia sering merasa bahwa apa yang ia miliki adalah murni hasil jerih payahnya. Namun jika kita merenung lebih dalam, sesungguhnya setiap tarikan napas dan detak jantung kita tidak mampu mengaturnya.
Oleh karena itu syukur disebut sebagai kesadaran dasar. Mengapa? Karena mengakui pemberian Allah kepada kita adalah bentuk kejujuran moral. Tanpa syukur, manusia akan terjebak dalam lingkaran hedonis, terus mencari yang kurang tanpa pernah menikmati yang ada. Selanjutnya kita akan melihat syukur dalam dari landasan wahyu. Yang pertama dalam beberapa ayat yang mengenai syukur, di antaranya yang pertama surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ini adalah ayat yang paling populer mengenai syukur. Allah menjanjikan peningkatan bagi mereka yang berterima kasih. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Di lain surat, yaitu di surat Luqman ayat ke-12, syukur adalah untuk kebaikan diri sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ayat ini menjelaskan bahwa manfaat syukur sebenarnya kembali kepada orang yang melakukannya, bukan kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ayat ini adalah ayat yang paling indah karena menggambarkan hubungan timbal balik antar hamba dan Sang Pencipta melalui zikir atau mengingat dan syukur. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, walaqad makkanna lakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'asi qalilan ma tashkurun. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita agar kita tidak menjadi golongan yang lalai, karena secara alamiah manusia sering lupa bersyukur. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Selanjutnya kita akan melihat landasan hadis dari Nabi, yaitu Nabi bersabda, "Malam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Ramadan melatih kita dalam hal ini. Saat berbuka, seteguk air terasa begitu nikmat. Itulah esensi syukur, menemukan keajaiban dalam hal-hal yang biasa. Nabi juga mengajarkan bahwa syukur adalah cara terbaik untuk menjaga nikmat agar tidak hilang. Secara psikologis, orang yang bersyukur akan memiliki pikiran yang positif, yang pada gilirannya akan menarik lebih banyak peluang dan keberkahan dalam hidupnya. Ada pepatah Arab mengatakan, nikmat itu ibarat hewan liar, maka ikatlah dengan syukur. Tanpa syukur, nikmat cenderung lari atau hilang. Mengapa? Karena seorang yang tidak bersyukur biasanya akan menjadi lalai dan boros, yang secara logis akan mempercepat hilangnya nikmat tersebut. Syukur menjaga nikmat yang sudah ada tetap menetap di tangan kita. Selain menjaga nikmat yang sudah ada, syukur juga disebut sebagai pemburu karena ia menarik nikmat yang belum datang. Jadi syukur mempunyai fungsi ganda.
yaitu fungsi preventif dan proaktif. Preventif menahan nikmat yang sudah ada agar tidak pergi atau tidak lari, dan proaktif menarik syukur, menarik nikmat untuk datang. Selanjutnya, syukur di tengah ujian. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa syukur di saat hidup sedang sulit? Disinilah letak kedalaman syukur. Menurut Ibnu Qayyim al-Zawjiyah, iman itu separuhnya sabar dan separuhnya lagi adalah syukur. Saat mendapat nikmat kita bersyukur, saat mendapat ujian kita bersabar, dan keduanya mendatangkan pahala. Kadang kita tidak sadar musibah pun bisa menjadi nikmat. Sakit menggugurkan dosa, kegagalan mendewasakan jiwa, kehilangan mendekatkan kita kepada Allah. Betapa banyak orang yang baru rajin sholat setelah diuji, dan betapa banyak orang yang baru dekat dengan Allah setelah kehilangan. Pernyataan yang sangat menjurukan hati disampaikan oleh tokoh besar sejarah Islam, yaitu Imam Shuraih Al-Qadhi. Beliau adalah seorang hakim di masa Khalifah Presiden. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa musibah, lalu aku memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Ada yang bertanya, mengapa beliau bertahmid atau mengucapkan alhamdulillah saat tertimpa musibah? Aku memuji Allah karena Dia telah memberiku rezeki berupa kesabaran saat musibah itu datang. Sebab musibah tanpa kesadaran adalah musibah ganda. Namun musibah yang dibarengi kesabaran akan berubah menjadi anugerah, pahala tanpa batas. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai penutup, mari kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai latihan untuk mengubah keluhan menjadi syukur. Syukur bukan hidup kita sempurna, tapi karena kita menyadari bahwa Allah selalu membersamai kita dalam ketidaksempurnaan tersebut. Mari kita tundukkan sejenak, memohon kepada Allah agar hati kita dijinakkan untuk senantiasa bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni saburan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang pandai bersyukur, jadikanlah kami orang yang penyabar. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, bersihkan hati kami dari sifat kufur dan sombong. Jadikanlah setiap nafas kami, tarikan nafas kami adalah zikir, dan setiap nikmat yang Engkau beri adalah jalan bagi kami untuk semakin dekat denganmu. Ya Allah, terimalah puasa kami, ruku kami, sujud kami, dan jadikanlah kami hamba-Mu yang termasuk golongan yang sedikit, yaitu hamba-Mu yang pandai bersyukur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.